seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Yuk. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita untuk memberikan kekuatan bagi kita. Saya akan bacakan dari Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sering mungkin menyanyikan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Lalu referennya mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena memang mukjizatnya itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Kita diangkat dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudaraku, adalah benar adanya bahwa apapun tindakan-tindakan manusia, Tuhan Allah itu ada di atas semua tindakan manusia. Sehingga kita tidak boleh berbantah dengan Allah. Termasuk ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan hidup. Apa saja penderitaan yang kita alami yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh berbantah dengan Tuhan. Nah, umat Tuhan dalam konteks kita ini adalah umat yang memang sedang mengalami penderitaan di dalam situasi pembuangan. Dan yang seharusnya adalah ketika umat mengalami penderitaan di dalam situasi pembuangan, umat seharusnya menunjukkan sikap hidup yang berserah hanya pada kehendak Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyikapi penderitaan tidak ada orang yang tidak mengeluh. Semua orang pasti mengeluh. Tapi baiknya ketika kita mengeluh, keluhan orang beriman itu seharusnya mengeluh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mengeluh karena kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita mengalami penderitaan-penderitaan hidup. Nah, Yeremia di sini mengajar umat, silakan meratap, tapi merataplah di dalam iman kepada Tuhan saja. Merataplah, dikatakan di sini di dalam iman itu yang pertama, arahkan hatimu ke sorga, menengadah hanya kepada Allah. Artinya di sorga yang menjadi kekuasaan dan kerajaan Allah, maka itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kuasa kerajaan sorga itu yang melingkupi kehidupan kita. Jadi jangan kita mengarahkan kehidupan kita kepada kuasa yang ada di dunia ini, tapi bagaimana kita menengadah ke sorga. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan bagaimana kita mengarahkan hati di dalam sikap hidup yang selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan, berharap dan percaya. Ada orang berdoa tapi tidak bernafaskan harapan dan tidak bernafaskan percaya kepada Tuhan. Karena ketika berdoa, selesai berdoa, dia langsung kembali lagi ke dalam keraguan hidup. Tapi kalau mengarahkan hati dengan sikap berdoa, itu sama artinya hidup kita berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa rahmat Tuhan itu pasti akan kita terima. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mengangkat tangan hanya untuk menyembah Allah. Jadi doa itu bukan hanya sikap hati, tapi terlihat di dalam sikap tubuh kita. Sikap tubuh dan sikap hati yang fokus terarah kepada Tuhan. Doa yang totality hanya bagi Tuhan, itu adalah gambaran hidup yang terarah menuju kepada pertobatan. Dan pertobatan tidak boleh setengah-setengah, tapi pertobatan yang totalitas, atau Yeremia menyebutnya adalah sebagai pertobatan yang sampai kepada skop nasional, pertobatan seluruh umat Tuhan. Pertobatan pastinya akan mengarah dan membuat hidup kita berbuahkan hidup yang menikmati kebebasan daripada Tuhan. Kita bebas untuk berkarya di dalam Tuhan.
Kita bebas juga untuk bersaksi atas nama Tuhan. Dan kita juga pastinya bebas tidak tertekan untuk hidup menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa selalu mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Dia yang menguasai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, benar Tuhan. Kami tidak bisa menjalani kehidupan kami tanpa Tuhan. Segala sesuatu tindakan yang kami lakukan, di atas segalanya ada Tuhan. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami penderitaan sekalipun, kami diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami mengangkat hati kami, sehingga kami kembali bersemangat. Kami mengangkat tangan kami, menunjukkan bahwa kami hanya mengarahkan hidup kami kepada kerajaan Allah di sorga, di mana Tuhan memerintah. Dan kami di situ akan diberdayakan. Kami di situ akan dikuatkan dan dimampukan untuk bebas berkarya di dalam Tuhan, untuk bisa berdamai dengan realitas penderitaan apapun, untuk bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami hadir menjadi berkat bagi siapapun. Tapi itu semua harus dimulai dari pertobatan. Dan doa kami harus bernafaskan sikap yang terbuka untuk proses menuju kepada pertobatan. Tanamkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruhnya jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan bekerja, berkarya. Biarlah mereka boleh melakukan segala pekerjaan mereka dan berkarya hanya di dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam penderitaan, hidup tertekan karena sakit penyakit atau persoalan pergumulan hidup apapun. Tuhan yang memampukan, dan ingatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus untuk selalu fokus kepada Tuhan, berdoa, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa dan permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat bekerja, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.